selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menjelang hari ulang tahun pernikahannya yang kedua, rumah tangga Andi Soraya dan Rudi Sutopo diambang kehancuran. Dengan mantap lelaki berusia 54 tahun ini akan menceraikan wanita yang dinikahinya pada 18 November 2011 lalu. Soal Rudi akan menggugat cerai Andi Soraya dibenarkan oleh tim kuasa hukum Rudi yang telah menerima mandat dari kliennya untuk segera mendaftarkan gugatan cerainya. Apakah Andi Soraya siap kembali menyandang status janda? Kita memang baru kemarin kan ya ketemu, dan kita memang lagi persiapin surat permohonan cerai talak ya. Benar-benar karena adanya perbedaan visi dan misi dalam mereka menjalani rumah tangga. Beliau membicarakan tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga beliau, dan beliau ada maksud untuk mengarah ke hal tersebut. Untuk perceraian? Iya. Artinya yang membuat cerai Pak Rudi? Pak Rudi. Iya, Pak Rudi sendiri. Soal gugatan cerai yang akan dilayangkan Rudi pada istrinya ini tentu saja mengagetkan. Pasalnya selama membina biduk rumah tangga hampir 2 tahun lamanya, tak pernah terdengar aroma konflik dari pasangan beda usia 17 tahun ini. Namun siapa sangka bila konflik ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka, kabarnya telah dirasakan oleh Rudi selama 1 tahun terakhir. Kabarnya pemicu ketidakharmonisan ini lantaran kembalinya Andi ke dunia akting. Dalam wawancaranya dengan tim Was-Was pada 3 November kemarin, Andi mengaku jika dunia akting kembali digeluti sebagai pengusir sepi. Benarkah belakangan Andi mulai gerah tinggal di sangkar emasnya dan memilih kembali beraktivitas di dunia akting? Ya tentunya beliau menceritakan permasalahan ketidakharmonisan dalam menjalankan rumah tangga antara Pak Rudi dengan Ibu Andi Soraya. Ketemunya juga sulit. Iya. Pak Rudi juga punya bisnis yang cukup banyak dan itu udah tidak bisa ditoleransi lagi oleh Pak Rudi sendiri. Sebetulnya suami saya tuh tidak terlalu menyukai ya saya kembali lagi ke dunia entertain. Daripada saya juga di rumah, saya ngerasa kayaknya kok saya dalam sangkar emas, saya kok ini buat apa? Cuma memang kesibukan itu mungkin berbeda ya sama orang-orang yang 9 to 5 ya, karena kan dia apalagi office-nya kadang-kadang office dia nggak di sini, jadi kadang-kadang keluar negeri gitu kan. Dia juga harus nengok perusahaan dia yang di luar, jadi ya sering ditinggal sebenarnya, walaupun dia cuma 2 hari 3 hari gitu kan. Ya hal seperti itu, makanya untuk mengusir kesepian itu ya aku balik lagi ke syuting. Pasti ini kan dunia yang baru buat suami aku ya, tapi ya mungkin dia bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa tinggalkan istrinya. Orang dia ketemu sama aku udah seperti ini profesinya, dan ini kan bukan profesi yang aku main-main dulunya gitu. Jadi tidak bisa dihilangkan gitu aja, karena rasa kangen itu pasti muncul ya kan. Dan kadang-kadang untuk mengusir jenuh yang di rumah, yang rutinitas dan lain-lain, buat aku syuting itu membuat aku menjadi diri aku lagi gitu. Gimana sih, udah mendarah dagingnya. Sejatinya pernikahan Andi dengan Rudi bukanlah pernikahan dua sejoli yang baru pertama merasakan nikmatnya berumah tangga. Rudi yang berstatus duda dengan 5 anak menikahi Andi yang berstatus janda dari 2 orang anak. Perbedaan usia antara Andi dengan Rudi adalah 17 tahun. Matangnya usia Rudi dan Andi membuat keduanya sepakat berjalan di atas rasa kepercayaan. Jika akhirnya mereka tak lagi seia sekata, apakah rasa percaya itu telah hilang? Sebagai istri, saya orang yang memberikan kepercayaan penuh ya. Dan selama pernikahan kita itu berdasarkan iman ya, nggak ada yang bisa menggoyang. Buat saya, apapun yang saya lakukan, saya melangkah dengan keimanan ya, dan saya juga berharap suami seperti itu. Jadi kalau misal saya mengkontrol bagaimana mengawasi dan lain-lain, berarti saya tidak punya iman, saya tidak percaya dengan Tuhan, saya tidak percaya sama suami. Ngapain nikah? Karena saya masih menikmati dunia saya ya kan gitu. Jadi memang itu dunia yang berbeda ya kan. Jadi saya juga tidak bisa memaksakan untuk menjadi dia ya kan. Jadi ya
dia pun mengerti bahwa memang saya belum tertarik dengan hal seperti itu. Saya lebih tertarik sebagai ibu rumah tangga dan syuting, hanya itu aja. Meski tak lagi sepaham dengan Andi Soraya, kabarnya Rudi masih membiarkan sang istri untuk menempati rumah miliknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rudi mengalah sehingga ia yang memilih keluar dari rumah miliknya itu. Dari pantauan tim Was-Was, rumah bergaya minimalis ini terlihat sepi. Hanya mobil sedan putih saja yang terparkir di garasi rumah. Akankah rumah yang dimiliki Rudi sejak dirinya belum menjadi suami Andi Soraya ini akan menjadi milik Andi sebagai bagian dari pembagian harta gonogini bila ternyata keduanya harus benar-benar berpisah? Mbak, bentar dong mbak. Mbak, nengok doang mbak, bentar dong. Mbak ya. Mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Itu rumah Pak Rudi sebelum menikah dengan Ibu Andi Soraya pun Pak Rudi udah memiliki rumah itu. Tetapi Mbak Andi masih tinggal di situ. Masih sampai saat ini. Sebagai istri dari pengusaha minyak asal Malang, Jawa Timur, Rudi Sutopo memang begitu kesengsem dengan Andi Soraya. Taburan hadiah mahal diterima Andi Soraya usai menghadap penghulu di Masjid Dian Al-Mahri atau Kuba Mas Depok, Jawa Barat pada 18 November 2011 lalu. Saat itu Rudi menyerahkan mahar berupa kalung berlian. Tak cukup sampai di situ, saat Andi dan Rudi menggelar pesta pernikahan di rooftop sebuah gedung di kawasan Jakarta Selatan, Rudi menghadiahi sang istri sebuah sedan mewah seharga $500 miliar. Sebagai bukti jika sedan mewah ini milik Andi Soraya, plat mobil pun sengaja diberi nomor cantik perpaduan tanggal lahir Andi dan sapaan nama Andi Soraya yakni B186AYA. Saat ulang tahun ayah bulan Juni lalu, Rudi pun sempat memanjakan Andi dengan berbagai hadiah mahal. Walau kabarnya konflik dalam rumah tangga mereka sudah berlangsung. Apa kata para sahabat Andi dan Rudi soal kemesraan mereka? Semua itu kembali ke tanggung jawab masing-masing ya, dan juga bagaimana dia menyikapi suatu keadaan. Kalau misalnya seorang suami itu tahu tanggung jawab dia sebagai kepala rumah tangga, ya pasti dia ingin mencari nafkah yang halal, yang baik, ya, yang diridhoi, ya kan? Saya melihat dia sangat bahagia sekali selama 2 tahun ini ya. Dari yang kita lihat dia itu sangat happy semenjak menikah gitu loh. Dan kita lihat juga Pak Rudinya juga sangat ramah gitu loh. Dan tidak pernah terjadi di depan saya itu tidak pernah terjadi sesuatu yang apa gitu yang ada mereka ribut atau saya lihat mereka baik-baik saja gitu, makanya kaget gitu loh. Kembalinya Andi ke dunia akting tentunya cukup mengundang tanya. Sebagai istri pengusaha bukan tidak mungkin kehidupan sandang, pangan serta papan Andi Soraya terpenuhi. Walau bersuamikan pengusaha tajir, Andi tetap meyakini jika dirinya tak ingin mencoba peruntungan sebagai pebisnis. Lantas benarkah bila Andi belum merasa puas dengan apa yang sudah diberikan dan dipenuhi oleh Rudi sebagai suami? Saya tidak mau main-main di suatu tempat hanya untuk coba-coba belajar tapi nanti gagal. Aku nggak suka gagal sebenarnya gitu. Jadi ya daripada aku merugi ataupun gimana, lebih baik entar dulu. Aku belum matang untuk dunia seperti itu. Ini bukan masalah materi, ini masalah sesuatu yang hilang dari saya. Kalau tanpa alasan jelas nanti akan dijemput paksa.